Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Broadcast, Receiver, dan juga Notification. Boleh di next. Untuk anggotanya ada Satria Sabta Nugraha dengan NPM 017051022, saya sendiri Karina Aritis Ramadanti dengan NPM 017051041, dan juga Rizky Sujanto Ramadan dengan NPM 017051084. Yang pertama ada broadcast receiver. Jadi, broadcast receiver adalah respon ke pesan broadcast dari aplikasi lain atau dari sistem itu sendiri. Pesan ini kadang-kadang disebut event atau intent. Sebagai contoh, aplikasi dapat juga menginisiasi broadcast untuk membiarkan aplikasi lain tahu bahwa beberapa data telah di-download ke device dan ada untuk digunakan. Jadi, ini adalah broadcast receiver yang akan menangkap komunikasi dan akan memulai aksi yang tepat. Berikut adalah 2 langkah penting untuk membuat broadcast receiver bekerja, yaitu yang pertama ada menciptakan di broadcast receiver dan juga meregister broadcast receiver. Yang pertama, tadi kan ada menciptakan broadcast receiver. Jadi, ini nih, sebuah broadcast receiver diimplementasikan sebagai subclass dari kelas broadcast receiver dan mengoverride method on receive, di mana setiap pesan yang diterima sebagai parameter objek dari intent. Itu ada di bawahnya. Terus juga selanjutnya, next. Sedangkan meregister broadcast receiver itu merupakan sebuah aplikasi mendengarkan broadcast intent secara spesifik dengan meregister sebuah broadcast receiver dalam file Android manifest XML. Jadi dari Android system ke broadcast receiver, terus juga dari broadcast receiver ke Android system. Jadi implementasi broadcast receiver. Salah satu implementasi dari broadcast receiver adalah pada aplikasi AnTuTu Benchmark yang dapat menampilkan status baterai pada handphone serta dapat mengidentifikasi baterai tersebut sedang di-charge atau tidak. Jadi ini aplikasi AnTuTu Benchmark itu dapat menampilkan status baterai dan mengidentifikasi baterai tersebut sedang di-charge atau tidak. Jadi kalau yang ini sedang di-charge, terus juga suhu real time-nya saat ini mungkin 41,3 dari Celcius, terus juga di sini bisa melihat kesehatan dari baterainya. Terus boleh di next. Konstanta event yang dapat digunakan. Jadi ada Android Intent Action Battery Charge, itu broadcast yang terdiri dari keadaan charging, level, dan informasi lain tentang baterai. Terus Android Intent Action Battery Low, itu mengindikasikan kondisi baterai device lemah. Terus Android Intent Action Battery OK, mengindikasikan baterai sudah oke, sesudah lemah. Terus Android Intent Action Boot Completed, ini broadcast sesudah sistem selesai booting. Terus ada Android Intent Action Bug Report, itu memperlihatkan activity melakukan report bug. Ada Android Intent Action Call, menyajikan panggilan ke nomor spesifik Android Intent Action Call button. User menekan button call untuk menuju ke pemanggilan telepon. Android Intent Action Date Change, tanggalnya diubah, sedangkan Android Intent Action Reboot itu mereboot device. Ini ada studi kasus broadcast receiver yang akan dijelaskan oleh Rizky Sujanto. Baik, di sini saya akan menjelaskan demo studi kasus kami, yaitu menampilkan apakah aplikasi di dalam HP Android sudah mengaktifkan mode pesawat atau belum. Di sini yang pertama,
kita pergi ke activity main.xml. Di sini kita buat beberapa bagian. Yang pertama ada bagian text view. Bagian text view ini akan digunakan untuk menampilkan apakah notifikasi dari Android sudah mengaktifkan mode pesawat atau belum. Kemudian di bawahnya ada button, terdapat dua button, yaitu button refresh yang nantinya dapat ditekan untuk menampilkan keadaan yang sebelumnya dan keadaan yang setelahnya. Dan yang terakhir adalah button close yang digunakan untuk mengakhiri aplikasi atau menutup aplikasi. Kurang lebih desainnya seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke main activity. Pada bagian ini kita deklarasikan text view, display mode, dan untuk buttonnya yaitu refresh dan juga close. Kemudian kita buat fungsi on resume, yang mana on resume ini akan menampilkan intent dari get intent, dan nantinya akan menampilkan pada tampilan awalnya apakah mode pesawat sudah dinyalakan atau belum. Misalkan di sini terdapat airplane mode is off, artinya mode pesawat belum dinyalakan. Di sini juga terdapat broadcast message receive untuk jika mode pesawatnya sudah belum diaktifkan, dan juga jika mode pesawatnya sudah diaktifkan. Kemudian terdapat juga fungsi on refresh. Ketika tombol refresh ditekan, maka akan muncul tulisan seperti ini. Jika sudah dinyalakan mode pesawatnya, maka display mode set text, maka tulisannya akan menjadi airplane mode is on. Dan jika mode pesawat belum dinyalakan, maka akan menampilkan airplane mode is off. Itu untuk ketika ditekan tombol refresh. Untuk yang terakhir yaitu tombol close atau untuk menutup aplikasi. Pada fungsi on close ini, aplikasi akan diarahkan ke metode finish, di mana aplikasi akan langsung dikeluarkan. Kemudian sini juga terdapat kelas airplane mode receiver, yang nantinya terdapat intent flag activity clear top, yang dimana clear top ini artinya akan menghapus setiap activity yang sebelumnya sudah ada, jadi activity yang saat ini akan langsung dijalankan. Dan juga intent flag activity new test, yang artinya yang mana tugas atau tes yang sekarang akan dijalankan maka langsung akan diselesaikan. Kemudian di sini ada is airplane mode on. Jika mode pesawat sudah dinyalakan, maka akan menampilkan message atau pesan pada intent put extra, yaitu airplane mode message, airplane mode turn on. Dan jika belum dinyalakan, maka akan menampilkan sebaliknya, yaitu airplane mode turn off. Itu saja, mungkin bisa langsung saja kita contohkan. Kita running aplikasinya. Sepertinya ada sedikit delay di Android. Nah, seperti ini.
pada tampilan awalnya, broadcast message menerima mode pesawatnya dinyalakan. Nah, jika kita klik tombol refresh di sini, karena di sini mode pesawatnya belum dinyalakan, maka seharusnya airplane mode turn off. Coba kita tekan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Airplane mode is off. Itu karena mode tampilan pesawatnya belum dinyalakan. Namun jika kita ubah mode pesawatnya, yang semula mati kita nyalakan, lalu kita klik refresh kembali, maka tulisan akan menjadi airplane mode is on. Nah, seperti ini. Airplane mode is on. Artinya mode pesawat, artinya notifikasi mode pesawat telah dinyalakan. Kemudian jika kita klik tombol close, maka aplikasi secara otomatis akan keluar. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Karina. Oke, selanjutnya ada notifikasi atau notification. Jadi, notifikasi memberikan informasi singkat dan tepat waktu tentang peristiwa aplikasi saat aplikasi tidak digunakan. Halaman ini menjelaskan cara membuat notifikasi kaya fitur di Android 4.0, API level 14, dan versi yang lebih baru. Perhatikan bahwa kode notification compact di API dari Android Support Library. API ini memungkinkan untuk menambahkan fitur yang hanya tersedia di versi Android yang lebih baru, sekaligus menyediakan kompatibilitas dengan Android 4.0, API level 14, beberapa fitur baru seperti itu, namun tindakan respons sebaris mencegah versi yang lebih lama berfungsi. Di next. Jadi, menetapkan konten notifikasi. Untuk memulai, perlu menetapkan konten dan saluran notifikasi menggunakan objek Notification Compact Builder. Contoh berikut menunjukkan cara membuat notifikasi dengan ikon kecil yang ditetapkan oleh set small icon. Ini adalah satu-satunya konten yang dapat dilihat pengguna yang diperlukan. Judul yang ditetapkan set content title, teks isi atau set content text. Prioritas notifikasi yang ditetapkan set priority. Prioritas menentukan seberapa mengganggu notifikasi pada Android 7.1 dan versi yang lebih lama. Untuk Android 8.0 dan versi yang lebih baru, Anda harus menetapkan kepentingan saluran yang ditunjukkan di bagian selanjutnya. Next. Contoh source code. Jadi, berikut ini merupakan contoh source code yang menggunakan Notification Compact Builder. Menetapkan tindakan ketuk notifikasi. Setiap notifikasi harus merespon ketukan, biasanya untuk membuka aktivitas dalam aplikasi Anda yang sesuai dengan notifikasi tersebut. Untuk melakukannya, Anda harus menentukan intent konten yang ditentukan dengan objek pending intent dan meneruskannya set content intent. Ini untuk contoh source code yang menggunakan pending intent. Dan selanjutnya ada implementasi notifikasi yang saya kirim sendiri. Itu contohnya itu dari aplikasi WhatsApp. Ya. Nah,
Selanjutnya ada studi kasus notifikasi yang akan dijelaskan oleh Satria Sapta. Baik. Ini adalah contoh studi kasus yang telah dibuat oleh kami, yaitu tentang notification. Untuk source code-nya, pertama-tama dari activity main. Di sini kita menggunakan dua button. Yang pertama adalah button untuk notification display dengan ID-nya adalah button. Kemudian yang kedua adalah button untuk display download dengan ID-nya button 2. Kemudian di activity landing ini adalah tampilan untuk ketika kita mengetuk notifikasi. Kemudian ini ada activity no. Dan di dalam tampilan ini, jika kita mengetik dismiss, maka kita akan beralih ke tampilan yang ini. Kemudian ada activity yes. Ketika kita mengeklik answer, maka ke halaman reply activity. Kemudian yang terakhir ada remote receiver. Jadi remote receiver ini kita gunakan untuk menampilkan dengan tampilan display notification reply. Kemudian ada 5 kelas. Yang pertama ada main activity, no A ini adalah no answer, yes A adalah yes answer. Kemudian remote receiver ini ada kelas yang bernama remote receiver, kemudian ada kelas yang bernama landing activity. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kelas landing activity. Nah, di kelas landing activity hanya menggunakan fungsi onGrid. Kemudian set content view akan menampilkan activity landing yang di activity landing.xml. Kemudian di no answer. Di sini kita menggunakan fungsi onGrid dengan set content view itu menampilkan activity no yang activity no.xml. Kemudian ada notification manager dengan variable notification manager sama dengan dalam kurung notification manager terus get system service dalam kurung notification service. Kemudian di bawahnya ada notification manager.cancel ini untuk meng-cancel activity dengan notification ID. Kemudian ada yes answer. Ini menggunakan fungsi onGrid, kemudian menampilkan view activity yes.xml, kemudian sama seperti no tadi, yang no answer, menggunakan notification manager, kemudian yang baris di bawahnya ada notification manager.cancel ke main activity.notification ID. Kemudian di sini ada remote receiver dengan menggunakan variable private text view yang bernama txt_view. Kemudian di sini menggunakan bundle remote reply yaitu remote input.get result from intent. Kemudian jika remote reply-nya null itu atau tidak ada isinya, stream message ini menampil sama dengan remote reply.get charge sequence dalam kurung main activity.text reply to string. Kemudian text view-nya kemudian di set text menggunakan variable message. Kemudian ada notification manager dengan nama nm get system service dalam kurung notification service. Kemudian
nm.cancel main activity.notification ID. Kemudian yang terakhir ada main activity. Di sini menggunakan string channel ID, yaitu personal notification. Kemudian ada integer notification ID dengan banyaknya 101. Kemudian ada string txt reply dengan isinya text reply. Kemudian di sini ada fungsi notification display. Isinya intent, landing intent, new intent, this landing activity.class. Kemudian landing intent ini kita membuat activity baru atau activity itu kita clear atau kita bersihkan. Kemudian pending intent, landing pending intent sama dengan pending intent.get activity, this landing intent pending intent flag one show. Kemudian begitu pula dengan yang lainnya. Ini kan tadi landing intent itu buat menampilkan tampilan landing, kemudian ini answer ini untuk menampilkan tampilan answer, dan yang intent dismiss ini untuk menampilkan tampilan ketika kita mengeklik dismiss. Kemudian ada notification compat builder, new notification compat this channel ID. Kemudian di sini ada kita set small iconnya menggunakan IC message notification, ya ini gambar seperti pesan seperti itu. Kemudian ada set content title yang berjudul simple notification. Kemudian ada content text, ini adalah isi dari notification-nya. Kemudian ada set priority. Nah, di sini saya mengaturnya default. Karena kalau high juga terlalu munculnya itu terlalu seperti apa ya? Seperti menutupi layar sebelumnya seperti itu. Kemudian ada builder set auto cancel. Ini menggunakan boolean true. Kemudian add action-nya ini ketika kita ketik answer ke reply pending intent, dan ketika kita mengeklik dismiss ke dismiss pending intent yang telah kita buat tadi. Ini dismiss, kemudian yang ini answer. Kemudian jika build version kita lebih besar sama dengan build version code-nya, maka remote input, new remote input builder menampilkan text reply, terus kemudian menambahkan label reply.build. Kemudian ada notification manager compat dengan variabel notification manager compat. Kemudian di notify menggunakan notification ID builder.build. Kemudian yang kedua ada display download yang tampilannya di bawah ini. Kemudian menggunakan create notification channel. Final notification compat.builder, kita menggunakan notification compat, kita set small iconnya, itu ada download, kemudian titelnya adalah image download, dan content text-nya itu adalah download in progress. Kemudian priority-nya adalah default. Kemudian ini ada max progress yang 100, itu menunjukkan kalau full. Kemudian kita set awalnya itu adalah 0. Jadi thread-nya ini awalnya kan 0. Kita menggunakan fungsi try. Kemudian di dalamnya ada pengulangan while dengan count kurang dari 100. Count ini menambahkan count ditambah 50. Jadi ini sleep ini per 1 detik. Jadi per 1 detik nambahnya 50. Jadi untuk downloadnya selesai itu butuh waktu 2 detik. Kemudian ada private void create notification channel. Jika build version kita lebih dari
boot version code, maka char sequence name adalah personal notification, kemudian ada string deskripsi include all personal notification. Langsung saja kita demokan. Ketika kita mengklik display notification, masuk. Nah, kemudian jika kita mengeklik di kita buat tadi, kemudian jika kita mengklik pilihan answer ini, akan menampilkan activity reply. Kemudian jika kita mengklik yang dismiss, kemudian ke activity dismiss. Kemudian jika kita ingin mereply atau ingin membalas notifikasi ini, seperti ini. Misalkan halo. Dia akan muncul di bawahnya. Oke, itu untuk display notification. Kemudian sekarang ke display download. Nah, di sini menampilkan notification image download complete. Di sini hanya membutuhkan waktu 2 detik untuk mendownload image. Baik, seperti itu. Saya kembalikan ke Karina Adityas. Oke, baik. Penjelasan dari presentasinya sampai di sini saja. Mohon maaf jika banyak salah kata atau salah penjelasan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.